يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي عن فتي جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي عن فتي جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم Hallelujah.
الرجيم بسم الله الرحمن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن ولما رأى المؤمنون الأحزاب ولما وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العليم العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا وما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف الليل واجعله لنا حجة يا warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil ma'bud alladzi zayyanal alam biduhuri zainil wujud. Salawatullahi wa salamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad
sahibil maqamil mahmud. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan min zainil wujud. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ilal yaumil maw'ud. Amma ba'du, fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Muhammad salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatidz wal asatidah, segenap para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, aparatur pemerintah, hadir di tengah-tengah kita Bapak Camat Karangtengah, hadir juga dari TNI dan Polri kita, dari Babinsa dan Cipmas, juga guru-guru kita di Nurut Taqwa, Ketua DKM kita Ustaz Haji Mansur, tadi hadir juga Ustaz Darmawan dan para guru-guru kita kesepuhan di Nurut Taqwa. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan guru-guru kita, tokoh masyarakat kita, tokoh lingkungan kita semuanya diberi sehat walafiat. Amin. Urusan-urusannya sehingga terus membimbing, mengayomi dan menuntun kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Remaja Masjid Nurut Taqwa sebagai panitia pelaksana Maulidun Nabi, hadirin Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mulia. Malam hari ini kita duduk bersama, didorong kita punya hati oleh Allah, diringankan langkah kaki kita oleh Allah untuk bergembira bersama, mengungkap ulang sejarah besar seorang hamba Allah yang besar, yang dibesarkan oleh Zat yang Maha Besar, yakni memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan wasilah peringatan maulid Allah angkat wabah ini dari kita punya negeri, perekonomian bangkit kembali, anak-anak kita bisa sekolah kembali, memandang wajah para guru, ibu guru dan bapak guru semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, berbicara maulid ada dua hal yang harus kita angkat. Berbicara maulid ada dua tema pokok yang harus kita bedah. Yang pertama namanya maulid dan yang kedua namanya maulud. Ada dua saja. Ada maulid dan ada maulud. Berbicara maulid berarti berbicara ma ta'rifuhu, berarti berbicara ma daliluhu, berarti berbicara ma samaratuhu wa fawaidu.
Bicara maulid berarti berbicara apa sih maulid itu. Bicara maulid, dari mana sumbernya adanya perayaan maulid itu. Bicara maulid berarti berbicara apa manfaat dan buahnya bagi kita yang mengadakan maupun yang hadir pada majelis maulid tersebut. Kemudian berbicara maulud berarti berbicara hamba Allah yang mulia yang lahir, yang kelahirannya kita peringati bersama. Bicara maulud berarti man huwa qoblal maulid. Bicara maulud man huwa indal maulid. Bicara maulud berarti man huwa ba'dal maulid. Bicara Nabi, bagaimana beliau sebelum lahir. Bicara Nabi, bagaimana beliau ketika lahir. Bicara Nabi, bagaimana beliau pasca lahir. Ini bicara maulud. Lalu bagaimana kita hidup bersama maulud? Bagaimana kita hidup bergembira bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerangka inilah saudara yang kita mesti bedah kalau berbicara maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Agar supaya mudah dan cepat kita berbicara maulid itu apa? Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Husnul Maqsid, seorang ulama besar Mesir, lahir di Mesir, gede di Mesir, wafat di Mesir tahun 911 Hijriah dengan karya 600 karya lebih dalam berbagai disiplin ilmu. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, maulid adalah ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wal akhbaril waridati min mabda'i amrin nabi sallallahu alaihi wasallam summa yumaddu lahum simato. Yang namanya maulid adalah silaturahimnya kaum muslimin. Ada aparat, ada pemerintah kita, ada ulama, ada asatir, ada kita masyarakat kumpul bersama dalam satu tempat. Kemudian ada dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian dibacakan kisah sejarah kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada makanan yang dibagikan. Inilah gambaran saudara tentang yang namanya maulid. Sehingga agar supaya kita mudah menyimpulkan, sebelum bicara sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka 4 kriteria inilah yang namanya maulid. Ada silaturahim, ada baca Al-Quran, ada baca solawat sejarah Nabi, dan ada sodaqoh. Sehingga kalau bahasa Karang Tengah, Karang Timur ini ya, Karang Timur. Kalau bahasa Karang Timur, biar mudah kita sebagai muslim dalam menghukumi sesuatu tidak boleh dari judul,
tapi harus dari kandungan isi. Biar gampang, ada namanya minyak babi cap onta, ada namanya minyak onta cap babi. Biar gampang kita memahami. Minyak babi cap onta menurut orang Karang Timur halal apa haram? Cap onta haram. Capnya doang. Haram. Minyak onta cap babi. Cap babi Halal. halal katanya. Halal apa haram? Sehat. Oh, sambal ya, cabai. Di Bintaro ada orang dagang nasi kucing. Halal apa haram? Nasi kucing. Oh iya, nasi. Jadi menghukumi sesuatu itu jangan dari judulnya, tapi harus melihat komponen isi apa yang ada di dalam. Mudah. Bandingannya hadirin, ada namanya martabak. Tadi di At-Taqwa dikasih martabak, jadi biar contohnya gampang. Itu martabak halal apa haram? Cari dulu di dalam Al-Quran. Ada enggak? Ya ayyuhalladzina amanu inna martabak halalun. Ada enggak? Nggak ada. Enggak ada. Cakep. Enggak ada. Di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna martabak halalun. Ada enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada, cari isinya. Apa tuh martabak? Ada tepung, ada gula, Ijen. mentega, coklat, iya, kacang. Ini nih yang harus dibedah untuk mengetahui martabak ini halal apa haram. Tepung halal apa haram? Halal. Kacang, gula, mentega, coklat, digabung jadi satu, namanya ajaran Nabi. Ajaran Nabi bukan? Sodakoh ajaran Nabi bukan? Maulid ajaran Nabi bukan? Maulid ajaran Nabi bukan? Bukan. Saya harus muter lagi di sini dulu. Jadi kalau orang Karang Timur menghukumi sesuatu dari judulnya apa dari isinya? Hah? Judulnya apa? Maka martabak hukumnya kenapa? Ajaran Nabi kan? Ada. Yakin. Baca Quran. Saya mau tanya, baca Quran ajaran Nabi bukan? Ajaran Nabi. Sedekah ajaran Nabi. Baca Quran, baca selawat, dan umatnya yang masuk surga, maka kami juga beriman kami bakalan masuk surga bersama Nabi Musa alaihi salam. Amin. Tuan Raja, Anda yang masuk surga adalah orang Nasrani, maka kami umat Islam masuk surga juga. Sebab kami dididik untuk beriman kepada Nabi Isa putra Maryam, bahwa Nabi Isa seorang nabi dan rasulnya Allah. Sifatnya siddiq, tabligh, amanah, fatanah.
diberikan kitab suci namanya Injil. Kami percaya bahwa Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa dari A sampai Z isinya firman-firman Allah. Maka kami beriman kepada Nabi Isa dan beriman kepada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Andai Nabi Isa masuk surga, maka kami umat Islam, Tuan Raja yang mulia, masuk surga bersama Nabi Isa. Kata Kiai Tuan Raja yang mulia, andai yang masuk surga adalah umat Islam, maka kami sendiri yang masuk surga. Yahudi tidak, Nasrani tidak. Kenapa? Mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, mereka tidak beriman kepada Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad. Maka kami umat Islam, siapapun nabinya yang masuk surga, maka kami akan ikut masuk surga bersama mereka. Nah, tokoh Nasrani pun nggak bisa mau jawab apa. Karena itu yang pertama darajatul iman. Yang kedua, hidup bersama Nabi Muhammad darajatul ma'rifah. Kita kudu kenal Nabi Muhammad. Kita kudu kenal Nabi Muhammad. Bagaimana kita mau ngikut kalau nggak cinta? Bagaimana kita mau cinta kalau kita nggak kenal? Maka kita kudu kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pengen bagi duit di ibu ini atau di sini ya? Mau dibagi duit? Kayaknya saya ngantongin duit Pak. Ada. Mau dibagi nih mau? Oh, kanan. Oh nggak nyampe. Nabi Muhammad itu abahnya namanya abahnya Nabi namanya Abdullah, ibunya Aminah, kakeknya Abdul Muthalib, neneknya maju. Papi. salah. Jadi bunda kita tadi itu tanggal 28 Safar keluar dari rumah, bukan injak kota Madinah. Kan kemarin saya tanya di daerah Karangtengah situ, nyampe Madinah itu tanggal 8 Rabiul Awal. 8 Rabiul Awal, hari Senin, Nabi injak kota Madinah, disambut dengan Tola'al Badru alaina min saniyatil wajabat syukur alaina mada'a lil hidayah. Tanggal berapa? 8 Rabiul Awal. Enggak laku yang udah saya. Kepala lulu. Mau lagi? Mau? Sudah? Oh, sudah. Ya sudah. Oh belum. Dan saya meningkat. Ini makrifat ini panjang, harus kita bedah supaya kita kenal Nabi Muhammad. Tapi ternyata kita disuruh dipersingkat. Yang ketiga, mahabbah. Kita nggak bisa cinta sama Nabi Muhammad kalau kita nggak kenal. Kenali dulu Nabi ini, akhlaknya, posturnya, tutur katanya, dan segala. Kita harus pelajari ini dengan benar supaya muncul mahabbah kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sesudah mahabbah, yang keempat mutaba'ah. Kita mau nikah di mutaba'ah. Yang keempat ngikut Nabi. Sebab berangkat dari iman, naik mengenal, naik mencintai, naik mengikuti. Kita belajar ngikut Nabi yang ringan-ringan malam ini di Nur Taqwa. Sekeburunya saya menerangkan tentang ngikut Nabi yang ringan-ringan. Dari yang terkecil. Yang terkecil, motong kuku. Nabi kalau motong kuku, tangan dan kaki diawali dengan motong kuku tangan. Itu Nabi. Tangannya tangan kanan. Nabi kalau motong kuku, tangan kanan dulu. Diawali dengan telunjuk kanan. Telunjuk kanan, lalu jari tengah kanan, manis kanan, kelingking kanan, kelingking kiri, manis kiri, tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri, ditutup jempol kanan. Pertanyaannya, orang Karang Timur kayak begitu nggak motong bukunya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makin maulid dibid'ahin, makin jauh kita dengan Nabi Muhammad. Sebab bid'ah di maulid maknanya jangan kita kenal Nabi Muhammad. Mungkin kita mau mengikut Nabi Muhammad kalau kita ada acara seperti ini. Biar kita nyingkat yang kecil-kecil. Dan ini keluhuran ajaran Nabi Muhammad. Boleh tanya sama teman kita, saudara kita Nasrani, di Injil adakah keterangan seperti ini dari Nabi Isa? Baik Injil Perjanjian Lama, mau kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, pasal berapa, ayat berapa, keterangan kayak begini boleh cari. Tidak ada. Injil Perjanjian Baru, Matius, Lukas, Yohanes, Markus, pasal berapa, ayat berapa, tak ada. Dan ini hebatnya Islam. Penting maulid. Kalau nggak maulid kita nggak tahu bagaimana Nabi ngekong kuku itu tangan. Saya nggak mau jelaskan kenapa Nabi dari telunjuk dulu, terlalu panjang dalilnya. Saya langsung makan saja. Kalau ngomongin nih makanan, beras dari mana, airnya seberapa, dari Cianjur, Jolele atau bagaimana kepanjangan, itu pada bagian lain dijelaskan dalil-dalilnya. Tapi real begitu. Imam Ghazali jabarkan di dalam Al-Arba'in fi Ushuluddin. Kalau motong kuku kaki, Nabi mengawali dari kelingking kanan, manis kanan, tengah kanan, telunjuk kanan, jempol kiri, telunjuk kiri, tengah kiri, manis kiri, kelingking kiri. Itu Nabi. Kalau kita suka gua, ini kaki gua mana dulu kek? Bener nggak? Betul. Mulai besok kita harus ubah. Yang kecil-kecil ikut Nabi Muhammad. Insya Allah. Ingatin. Baju pulang dari majelis maulid rapihin. Kalau nyopot baju dari atas ke bawah. Kalau ngancingin dari bawah ke atas. Cina, saudara Cina, jualan celana jeans, ngancingin celana jeans resleting. Kalau ngancingin dari bawah ke atas, kalau nyopot atas ke bawah. Ngadain maulid kagak dia ngamalin ajaran Nabi. Masa orang Karang Timur yang ngadain maulid kagak ngikut Nabi, rugi kita. Tuh, biar gampang. Yang kecil-kecil. 3. Kalau Nabi masuk masjid, kaki kanan. Keluar masjid, kaki kiri. Ingat ya. 4. Nabi masuk rumah, kaki kanan. Keluar rumah, kaki kiri. Ingat ya. Kalau kita keluar rumah, yang mana dulu kek kaki gua. Makanya Gojek ngebit kalah mulu. Kenapa? Orang jelas kakinya. Masuk rumah kaki
kanan. Keluar rumah kaki kiri. Kalau kita belum nurut, ini rumah pintu, keluarnya kanan, mundur aja. Kata anaknya, mak ngapa mundur? Ini kaki belum nurut sama Nabi Muhammad, belum nurut. Kali kiri dulu Nabi keluar. Kita nggak usah kayak orang dulu. Kalau orang dulu berat. Ada namanya Kiai Muhammad bin Aslam, seorang tabi'in. Keluar rumah kaki kanan dulu, nangis sampai ditanya oleh pembantunya, kenapa Anda nangis? Saya sudah melanggar Nabi Muhammad punya ajaran. Ada berapa beras di gudang? Wong dia dagang beras. Ada 8 ton. Tolong dibagi sama fakir miskin buat menebus kesalahan saya melanggar ajaran Nabi. Wis kita nggak usah kayak begitu. Kalau kayak begitu rumah kita kejual. Berapa kali nih kaki nggak bener nggak? Wis kita mau mundur aja dah. Kamar kecil kaki Kiri. keluar Kanan. kanan. Masuk kamar mandi kaki Kiri. keluarnya Kanan. Kaki ini antara kiri dan kanan kuatan mana? Kanan. Silakan turun dari bis kanan dulu. Kaki itu kiri sama kanan kuatan mana? Kiri. Kan? Silakan turun dari bis kanan dulu. Jatuh. Loh, berarti kuatan mana? Kiri. Kenapa orang di kamar mandi jatuh lalu pembuluh darahnya pecah? Kenapa terjadi begitu? Satu penyebabnya dia melanggar Nabi Muhammad punya ajaran. Masuk kanan dulu, enggak kuat. Kalau masuk kiri dulu, kepleset, kuat kanan, maka enggak bakalan. Hebat Nabi, yang ringan-ringan. Gak usah yang tinggi-tinggi, berat. Sholat sampai kakinya bengkak, berat dah. Kita yang ringan-ringan dulu, ngikut Nabi. Wah, anak kita udah goyang-goyang, saya disuruh sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji an fataya jiratal alami ya uhayl al-judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji an نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن. نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن. نحن من